baik tidak selamanya akan diterima dengan baik juga. Seperti yang belum lama ini dialami oleh Baim Wong. Bukannya mendapatkan pujian, momen Baim Wong yang menyambangi lokasi kebakaran di kawasan Simpruk dan sekaligus mengunjungi warteg barokah yang sempat viral lantaran tidak ikut terbakar, malah mendapatkan sorotan dari netizen dan dicibir hanya untuk kebutuhan konten semata. Namun, karena sedang sibuk mengurus salah satu event fashion bergengsi, New York Fashion Week, rupanya suami Paula Verhoeven ini baru mengetahui tudingan-tudingan tersebut. Dan untuk meluruskan tudingan terhadap dirinya itu, akhirnya Baim Wong angkat suara. Lantas, benarkah Baim Wong ingin menunjukkan empatinya atau hanya sekedar kebutuhan konten belaka? Ada beberapa yayasan ya, jadi semuanya itu tidak nyampe ke dia. Ternyata hanya berapa persen doang. Yang waktu itu ada sekitar 800 juta ya. Yang ke dia itu hanya 30 atau nggak 20. Kalian nggak tahu kan? Saya tahu, waktu itu saya pernah bahas di vlog saya. Saya bilang sama mereka semua, hati-hati. Yang nonton itu mau membantu dia. Itu adalah amanah, saya bilang. Kalian juga harus bilang ke mereka semua, saya bilang, sebelum kalian sudah ada, karena mereka ada rules-nya. Di atas itu kita boleh bantuin orang-orang ya, walaupun kalian memang buat bantuin orang-orang, cuman orang-orang yang melihat itu yang membantu itu, saya bilang. Gak boleh, karena itu ditulis loh, itu amanah, saya bilang. Kalau mau seperti itu, di postingan kalian bilang, di atas 26 juta, 30 juta, saya bagiin ya ke orang-orang ya. Dan ini sering banget terjadi. Nah, ini mungkin masih banyak orang-orang ya yang bisa ngasih tahu informasi gini. Saya sekarang agak hati-hati ketika melihat sesuatu yang viral. Karena banyak sekali orang yang, apalagi ke rekening pribadi ya, hati-hati, saya bilang hati-hati. Karena sudah ada buktinya. Dan yayasan ini juga saya nggak perlu sebut siapa. Yayasan juga yayasan bagus. Yayasan bagus, itu dia. Jadi saya cuma menjembatani, kalau kenapa saya sampai sekarang selalu orang bilang sama saya, buat ke yayasan atau nggak apa, supaya orang nggak nonton doang, tapi apa dia bisa kontribusi. Saya nggak mau salah artikan, itu dia. Uang saya aja yang saya keluarin. Kalau orang sudah menginjek ke situ, nanti saya ada tanggung jawab sendiri. Susah saya untuk mempertanggungjawabkan ketika kalian percaya dengan agama, ajaran agama ya, akan dinilai gitu loh. Semua 1% pun, 1 rupiah pun akan dinilai. Daripada saya nanti ujung-ujungnya dosa, saya bilang mendingan saya dari uang sendiri aja. Itu dia kalau misalkan dari yang nanti besok, insya Allah ya, saya udah ketemu. Besok mudah-mudahan saya ke sana, ke Solo. Ternyata dia di daerah mana bro? Karanganyar. Solo, Karanganyar. Saya mungkin berangkat pagi, tapi pulangnya agak sore karena saya ada kerja juga, ada meeting kebetulan. Nama Raffi ya. Malah saya lebih apresiasi, saya mau lihat keluarganya dulu. Saya mau apresiasi gurunya. Gurunya itu hebat banget. Karena dia tidak diperlihatkan mukanya ya. Sama anaknya juga sih sebenarnya. Cuman rasa sense empati itu yang saya nggak bisa hilang untuk melihat orang ini baik banget ya. Dia tidak mengedepankan diri dia, tapi ya dia membantu orang. Iya. Emang iya? Saya nggak baca. Kenapa tuh? Kenapa gua? Kenapa kecaman? Gue nggak tahu gue. Hah? Yang benar? Emang kenapa nggak tahu? Jual apa? Jual apa? Warteg yang di sini. Iya tahu. Saya nggak tahu, maaf. Oh jadi dicoret-coret. Jadi gini. Masa? Jadi gini. Hah? Jadi gini. Iya benar. Jadi gini. Pas saya datang, kita cerita apa adanya aja. Kayaknya ada di vlog saya deh. Saya nggak tahu deh. Saya juga waktu kemarin nggak terlalu nonton. Jadi pas saya ke sana, memang lagi bahas ini semua, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Iya ini nih nggak kebakar ini. Sebenarnya itu salah tuh. Biasalah ya. Tapi kita tidak bisa membedakan ya orang yang beropini benar atau nggak, orang yang maaf ya. Ada rasa sirik atau nggak dengki ya. Kita nggak pernah tahu. Cuman tiba-tiba mereka bahas itu.
mereka bahas, ya ini bohong nih, sebenarnya dia yang pakai tembok, udah bukan pakai triplek lagi. Terus Jumat Berkah, enggak kok kata dia, tapi dia bagian teh manis iya kata dia untuk di setiap hari Jumat. Tapi saya tidak langsung frontal ke sana ya, saya nggak, masa sih ini, tapi kan kita jangan pernah negatif thinking sama orang ya. Toh misalkan dia bagiin untuk es teh manis gratis di Jumat juga, ya mudah-mudahan ada nilai ya. Tapi bagi mereka mungkin makanan lah, apalah, dan saya tidak membahas. Nah kebetulan banget saya pas ke sana ada ibunya, diajaklah keliling saya sama dia juga, lihat. Mungkin ya, maaf ya. Kalau ibunya juga nonton ya maaf ya, tapi saya apa adanya aja supaya saya nggak disalahkan lagi. Jadi dia pas ketika itu tiba-tiba mungkin dia bilang tuh, Mas bantuin dong listrik saya kata dia. Dinyalain lagi kalau nggak salah ya. Nah saya dari situ agak kaget, saya bilang harusnya dia merasa bersyukur, hanya satu-satunya dia yang selamat. Tapi dia lebih bilang ke listrik. Saya bilang sama dia dengan secara baik-baik ya, Bu, saya bilang, yang nggak punya rumah sekarang itu di bawah. Saya bilang, kalau saya naikin listrik di sini, gimana mereka? Saya bilang, gimana mereka? Ini saya bilang ada kok, nggak tahu tayangin atau enggak, ada di situ. Dan saya ngomongnya seperti itu, Bu. Mungkin editor saya nggak nayangin, takutnya oh mungkin itu kali, karena saya di setiap editing saya jangan sampai menjelekan orang, takutnya malah jadi diserang dianya. Nah itu ada di situ. Kalau saya bilang, Bu, kasihan yang bawa, kalau ibu yang minta dinaikkan juga ya gimana yang bawa, ibu harusnya bersyukur, saya bilang. Mungkin antara denger atau nggak mau ada tayangin juga, saya juga nggak tahu ya. Orang nonton, orang kesel kali dengan persepsi masing-masing. Apalagi saya baru masuk ke sana sudah dikasih tahu tuh sama mereka, saya mau bahas ini, tiba-tiba mereka bahas itu. Nah itu dia, mungkin ya seperti itu. Nah kebetulan banget saya pas ke sana ada ibunya, diajaklah keliling saya sama dia juga, lihat. Mungkin ya, maaf ya. Kalau ibunya juga nonton ya maaf ya, tapi saya apa adanya aja supaya saya nggak disalahkan lagi. Jadi dia pas ketika itu tiba-tiba mungkin dia bilang tuh, Mas bantuin dong listrik saya kata dia. Dinyalain lagi kalau nggak salah ya. Nah saya dari situ agak kaget, saya bilang harusnya dia merasa bersyukur, hanya satu-satunya dia yang selamat. Tapi dia lebih bilang ke listrik. Saya bilang sama dia dengan secara baik-baik ya, Bu, saya bilang, yang nggak punya rumah sekarang itu di bawah. Saya bilang, kalau saya naikin listrik di sini, gimana mereka? Saya bilang, mungkin editor saya nggak nayangin, takutnya oh mungkin itu kali, karena saya di setiap editing saya jangan sampai menjelekan orang, takutnya malah jadi diserang dianya. Nah itu ada di situ. Kalau saya bilang, Bu, kasihan yang bawa, kalau ibu yang minta dinaikkan juga ya gimana yang bawa, ibu harusnya bersyukur, saya bilang. Mungkin antara denger atau nggak mau ada tayangin juga, saya juga nggak tahu ya. Orang nonton, orang kesel kali dengan persepsi masing-masing. Apalagi saya baru masuk ke sana sudah dikasih tahu tuh sama mereka, saya mau bahas ini, tiba-tiba mereka bahas itu. Nah itu dia, mungkin ya seperti itu. Nah kalau sumbangan saya itu memang mau, kan di situ sudah ada banyak makanan ya. Yang paling diperlukan di situ adalah pembangunan. Nah saya menunggu dari Pak Lurahnya itu sendiri. Ketika ada yang kontribusi untuk membangun, saya ikut. Nggak perlu kasih tahu nominalnya berapa, cuman saya sudah niat. Nilai sosial itu beda sekali dengan empati ya. Saya nggak pernah mau dianggap kayak begituan dari dulu. Kalau orang pun melihatnya seperti itu dari diri saya paling mau kalau bisa jangan. Makanya saya nggak ada penyerahan-penyerahan setiap saya itu, tapi lebih ke butuhnya apa. Merasa bukan pertama mendapatkan kecaman dari netizen, Baim Wong yang didampingi istrinya Paula Verhoeven menanggapinya dengan santai. Baim Wong berpendapat dirinya tidak ada niatan untuk memprovokasi. Kalaupun akan memberikan bantuan, menurutnya itu merupakan hal yang privasi dan tidak perlu diumbar-umbar.
Lantas, bagaimanakah kini perasaan Baim Wong? Dan benarkah dirinya merasa sedih lantaran bingung memposisikan dirinya harus seperti apa? Enggak lah, saya baru tahu nih, maaf saya baru tahu. Enggak lah, kita nggak pernah mau provokasi seperti itu. Kalau saya memberi bantuan kepada dia, ya yang maunya gimana? Saya lebih ke arah yang orang-orang yang punya rumah, karena emang habis cuma dia doang. Dan situ ada 106 akte, berapa keluarga itu banyak banget. Kalau saya harus lebih ke arah masanya dulu. Kalau saya bantuin dia, saya yang tidak punya empati. Loh iyalah, gini loh. Jangankan kita bicara warteg ini ya. Orang yang saya bantu nih, saya bikin rumah. Kalian tahu nggak rumah ini ditimbuk-timbukin telur setelah itu? Kalian tahu nggak digedor-gedorin semuanya itu? Itu selalu kejadian. Orang yang sirik di semuanya itu ada aja. Jadi bukan kejadian ini aja. Saya sampai sedih kadang-kadang. Kenapa ya saya bilang? Kan itu rezekinya dia ya. Tapi ketika dia itu malah jadi bulian orang kampung, saya kasihan sama dia. Malah saya memposisikan diri saya, gue harus gimana ya? Gue bilang. Susah sekali memang kalau kita bergerak di ini tuh banyak sekali orang yang ya dia bisa bilang sirik dan dengki ya.